Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya memberikan satu ulasan agak panjang tentang fenomena sosial budaya, di mana Ramadan kita memang berada di dua sisi, dua kondisi umat. Yang satu memang kondisi umat kita sedang dibanggakan menuju kebangkitan. Yang satu lagi tiba-tiba muncul kondisi negatif yang memang mengganggu. Kebetulan sebelum Ramadan kejadiannya marak di media sosial akibat ulah sebagian saudara-saudara kita yang memang diberikan amanah oleh Allah berupa kelebihan harta, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, mari kita lihat bagaimana realitas umat Islam yang hari ini memang sedang dibanggakan menuju kemenangan dan kejayaan. Apa contohnya? Ada tiga yang ingin saya paparkan, tiga hal. Yang pertama, bahwa hari ini sudah mulai tersampaikannya ajaran Islam kepada hati umat Islam maupun non-muslim di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia. Buktinya apa? Bahwa sampai saat ini kesadaran umat Islam untuk kembali kepada kebenaran melalui Al-Quran maupun hadis sudah nampak di mana-mana. Bahkan kalangan kelas selebriti pun sudah mulai getol. Apakah mengaji ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua, sampai saat ini mulai ditampakkannya kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan para pembenci Islam. Hadirin, sampai saat ini hamba-hamba Allah mulai kelelahan, terutama yang membenci Islam, dan mereka mulai sadar bahwa kebencian terhadap cahaya Allah semakin membuatnya berbalik 360 derajat cinta kepada Allah. Di ujung timur, kemudian barat, selatan, utara, tidak sedikit kita jumpai banyak saudara-saudara kita yang non-muslim menjadi mu'allaf. Bahkan toko mu'allaf center hari ini, Kohani misalkan, sudah mulai mendirikan masjid-masjid di tempat-tempat yang minoritas muslim. Ini sebuah kebanggaan. Artinya apa? Bahwa memang para pembenci Islam sudah mulai kelelahan. Yang ketiga, hadirin, mulai adanya ditegakkannya negara di atas dasar prinsip-prinsip ilahi, di atas prinsip-prinsip fitrah manusiawi. Kita mulai melihat bagaimana hari ini, tidak di Indonesia misalkan, di luar negeri banyak Islam berkembang secara sporadis, apalagi menyambut bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa.
Itulah 3 hal hadirin yang menjadi agenda kemenangan dan kejayaan umat Islam. Terlepas kita melihatnya dari sudut pandang mana, yang jelas mulai sudah nampak. Kemudian yang kedua, realitas umat Islam yang hari ini, kemarin sebelum Ramadan, terdengar hiruk pikuknya yang menandakan bahwa kita mengalami umat yang sakit, di mana para intelektual muslim, para ulama, para umara, dan para cendekian lainnya mengatakan bahwa kita ini sedang dilanda soft state. Kalau orang-orang mereka mengartikan adanya budaya yang lemah, cirinya kurang disiplin, kurang memanfaatkan waktu, kurang taat pada hukum, bahkan kurang memanfaatkan amanah yang diberikan oleh rakyat, apakah di kursi-kursi parlemen ataupun di pejabat-pejabat lainnya. Puncak dari kondisi budaya yang melemahkan itu hadirin, atau soft state, munculnya akhlak yang rapuh di sebagian anak bangsa yang gemar memamerkan harta kekayaannya, justru berada di tengah-tengah tontonan kesulitan rakyat yang merajalela di seluruh Indonesia. Ini berbalik 360 derajat. Oleh karenanya hadirin, munculnya budaya yang melemahkan ini atau soft state butuh budaya yang lawan, yang berlawanan, yang namanya hard state atau budaya yang menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa contoh budaya yang memperkuat bangsa ini atau umat ini? Misalkan sikap tegas, istiqomah, konsisten, taat pada hukum, apakah hukum negara ataupun hukum agama. Kemudian berdisiplin, kemudian berpandangan jauh ke depan, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita renungkan kembali dua budaya yang berlawanan ini, antara soft state dan hard state, budaya yang melemahkan dan budaya yang menguatkan, kita harus melahirkan kembali budaya yang kuat agar budaya yang lemah ini tidak naik ke permukaan. Bagaimana caranya? Pertanyaannya hari ini mulai kita tanyakan. Bisakah kita mulai dari momentum bulan puasa Ramadan ini? Jawabannya harus bisa. Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki ruhani kita. Karena memang bahwa maraknya budaya lemah atau soft state atau budaya yang melemahkan hati umat Islam itu disebabkan karena potensi gejala ruhani umat kita memang dimatikan oleh budaya tadi itu, budaya soft state itu. Terutama yang mematikan adalah budaya-budaya populer yang hari ini sedang marak digandrungi oleh anak-anak remaja kita melalui media gadget atau HP-nya. Sehingga hadirin yang berbahagia, kita bukan saja lemah tapi diperdaya. Saya tidak mengatakan dibodohi. Sehingga kita mengatakan dengan bangga bahwa yang pertama, tumpukan uang kekayaan kita seolah-olah akan melahirkan kebahagiaan, padahal sebaliknya tidak akan pernah. Kemudian yang kedua, kemegahan rumah yang kita bangun dengan susah payah, bagi mereka yang rumahnya megah, akan memancarkan keindahan seolah-olah seperti itu, padahal tidak akan pernah. Kemudian yang ketiga, kehebatan peraturan yang dibuat oleh para pejabat-pejabat saudara-saudara kita di tingkat atas sampai tingkat rendah ini seolah-olah akan mendatangkan keadilan, padahal tidak akan pernah. Dan yang terakhir, yang keempat, berjuta-juta keluhan dari anak bangsa, terutama yang fakir miskin, akan menyentuh rasa haru dari anak bangsa yang lain yang dermawan, padahal tidak akan pernah. Mengapa ini tidak akan pernah terjadi? Karena sekali lagi gejala ruhaniah kita tertutup oleh budaya soft state tadi. Makanya perlu disetel ulang, tune up, perlu disetel ulang gejala ruhaniah ini. Dengan cara apa? Momentumnya hari ini dengan cara puasa.
Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, agar tidak percuma untuk melahirkan kembali budaya yang kuat pada diri kita, as-shaimin as-shaimat, maka kita harus menanamkan sikap 3 saja yang kita ambil dari hikmah puasa. Yang pertama, sikap ikhlas. Artinya apa? Beramal semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan atau pengen dilihat oleh orang. Kemudian yang kedua, sucinya niat, bersihnya tujuan amal, kemudian lepas dari perbudakan duniawi. Sehingga kalau sudah lepas puasa Ramadan kita nanti, kita tidak lagi membabi buta mengejar kekayaan atau mempertahankan kekuasaan sebagaimana yang terjadi kemarin sebelum Ramadan. Karenanya hadirin yang berbahagia, dengan ikhlas ini kita pun akan selalu mempertegas, mengatakan bahwa ikhlaslah yang menjadi prinsip kehidupan kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 72, wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan. Yang kedua, kita harus menanamkan pembersihan diri, muhasabah, introspeksi. Mumpung kita berada dalam momentum Ramadan, kenapa kita harus membersihkan diri? Alasannya, bukankah ketakwaan yang ditujukan oleh puasa Ramadan tidak akan pernah tercapai tanpa proses tazkiyatun nufus atau pembersihan diri? Nonsen kalau tidak berpuasa. Untuk membersihkan diri tidak apa bisa. Kemudian yang kedua, cahaya ruhani atau budaya yang kuat atau hadset tidak akan mau nempel, tidak akan mau melekat, bahkan menembus hati umat Islam apabila dipenuhi dengan dosa dan jiwa yang kotor. Oleh karena itu, melalui riwayat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Salamah, kita diajarkan untuk meminta kepada Allah agar yang pertama ditenangkan hatinya, yang kedua dikuatkan imannya, bahkan yang ketiga didekatkan kepada perlindungan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya yang senantiasa kita baca sebelum membaca salam dalam at-tahiyat terakhir? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbana ila ta'atik. Wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat, wahai Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan untuk beribadah kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbana ila ta'atik. Hadirin yang ketiga adalah pelajaran tentang hikmah puasa, yaitu ihsan dan ibadah. Meski kita sedang ibadah puasa, tetapi kita juga harus bersedekah. Ketika kita zikir, membaca Quran, sadarusan, sholat malam, beristighfar, kita juga harus meluangkan waktunya untuk membahagiakan saudara-saudara kita yang yatim dan piatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah rumus segala sesuatu yang bersifat hard set. Budaya yang menguatkan adalah, mari kita lihat bagaimana Allah jika menyelesaikan masalah-masalah sosial budaya ini, maka Allah selalu menyeru umatnya dengan ungkapan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdul Afi Buhairi dalam bukunya yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu, ketika suatu masalah, kata beliau, yang berkaitan dengan umat kekasih Allah atau Islam, yang berkaitan dengan umat pilihan Allah atau Islam, maka Allah menyeru kita, menyeru mereka dengan panggilan kemuliaan atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, termasuk ayat yang berhubungan dengan bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Makanya menurut Syekh Buhairi, ketika umat manusia yang termasuk dalam panggilan atau seruan ya ayyuhalladzina amanu itu, maka mereka akan mendapatkan 6 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan mendapatkan kecintaan Allah. Yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dari Allah. Yang keempat, akan mendapatkan rahmat dari Allah.
Yang kelima, akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Dan yang keenam, kalau kita dipanggil dengan Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, tentu akan mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, akhirnya semoga dengan saum Ramadan ini, maka 6 kegembiraan dan janji Allah tersebut bisa kita raih. Apakah kita sebagai individu muslim, ataukah kita sebagai masyarakat muslim, ataukah kita sebagai bangsa Indonesia yang besar. Karenanya mari kita juga panjatkan doa kepada Allah sebagaimana Rasulullah memberikan ajaran kepada kita. Doanya yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Artinya, ya Allah, berikanlah bagi jiwaku ketakwaannya, sucikanlah ia ya Allah, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan kami, dan engkaulah walinya ya Allah, dan engkaulah yang mengurusi dan memilikinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.